Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 10G akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah melalui video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yang pertama di sini ada Bayu Prasetyo. Yang kedua ada Bunga Ramadhani. Dan saya sendiri, Gias Arsami Kasyaf. Dan yang keempat ada Hanifah Cahya Sinandang. Yang kelima ada Husnul Hadibah. Yang keenam ada Keila Agung Putri. Yang ketujuh ada Muhammad Zaki Hamid. Yang kedelapan ada Muhammad Jafir Emeraldi. Yang kesembilan ada Muhammad Rizky Aditya. Yang kesepuluh ada Rifa Saputra. Yang ke-11 ada Cecilia Dwi Anjani. Yang ke-12 ada Tiara Ratu Nabila. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada daftar isi tentang materi yang akan kami jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan juga dasar hukum dari asuransi syariah. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip dari asuransi syariah. Yang keempat, ada perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang kelima, ada perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang keenam ada unsur-unsurnya. Yang ketujuh ada rukun-rukun asuransi syariah. Yang kedelapan ada jenis-jenis asuransi syariah. Yang kesembilan ada contoh asuransi syariah. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari asuransi syariah itu sendiri. Jadi, sebelum masuk ke pengertian asuransi syariah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang asuransi. Jadi, asuransi itu adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk memberikan perlindungan terhadap resiko finansial yang tidak terduga. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah adalah bentuk perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah juga dikenal dengan istilah takaful, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Jadi, perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan memiliki banyak peminat karena mayoritas penduduk negara kita sendiri merupakan umat Islam. Meningkatnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia terjadi sangat pesat sejak tahun 2011. Perkembangan ini terbukti dari kemunculan beragam perusahaan asuransi yang berdasarkan prinsip Islam. Hingga kini, tren asuransi syariah masih terus mengalami peningkatan. Berdasarkan riset dari ASE, ditemukan bahwa kontribusi kotor asuransi syariah di Indonesia mencapai 11,55 triliun, di mana terjadi peningkatan sebesar 51,89% year on year per Juni 2021. Namun, ada beberapa ancaman terhadap pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Di antaranya, pertama, market share asuransi syariah masih rendah. Kedua, sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas. Dan yang terakhir, produk yang tidak jauh berbeda dengan produk asuransi konvensional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Mungkin agak sedikit panjang ya pembahasannya karena di sini terdapat 11 perbedaan dari asuransi syariah dan juga konvensional. Yang pertama ada perbedaan dari prinsip. Kalau asuransi syariah itu menggunakan prinsip tabaru, yaitu gotong royong, mudharabah, bagi hasil, dan wakalah perwakilan. Kalau prinsip tabaru itu berarti setiap peserta memberikan sumbangan untuk membantu peserta lain dalam kelompoknya yang mengalami kerugian. Prinsip mudharabah mengacu pada kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta untuk berbagi hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan kalau prinsip wakalah itu merujuk pada peran perusahaan asuransi syariah sebagai perwakilan peserta untuk mengelola dana yang telah dikumpulkan. Sedangkan kalau asuransi konvensional itu menggunakan prinsip indemnity atau ganti rugi, subrogation atau subrogasi, dan
utmost good faith atau kesetiaan yang paling tinggi. Nah, kalau prinsip indemnity ini berarti perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang setara dengan kerugian yang diderita oleh peserta. Kalau prinsip subrogation ini mengacu pada hak perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak-hak peserta dalam proses klaim. Sedangkan kalau prinsip utmost good faith merujuk pada kepercayaan paling tinggi antara perusahaan asuransi dan peserta dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap. Yang kedua, ada perbedaan dari pengawasan dana. Kalau asuransi syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan asuransi konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, ada dari akad perjanjian. Kalau asuransi syariah itu menggunakan akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional itu berbasis pada sistem jual beli. Yang keempat, ada dari bagi hasil. Kalau asuransi syariah itu hasilnya dibagi secara merata kepada semua peserta dan juga perusahaan, sedangkan kalau asuransi konvensional hasilnya diberikan sepenuhnya kepada perusahaan. Yang kelima, ada zakat. Kalau asuransi syariah kan memang berbasis atau mengikuti syariat agama Islam ya. Jadi setiap peserta itu diwajibkan untuk membayar zakat dari keuntungan yang didapat. Sedangkan kalau asuransi konvensional itu tidak wajib untuk membayar zakat pada perusahaan. Yang keenam, ada dari sistem kepemilikan dana. Kalau asuransi syariah itu dana premi atau kontribusinya itu dimiliki oleh seluruh peserta asuransi. Sedangkan asuransi konvensional itu dana preminya menjadi milik perusahaan dan bebas digunakan. Selanjutnya yang ketujuh ada dana hangus. Kalau di asuransi syariah itu tidak memperlakukan dana hangus, sedangkan di asuransi konvensional dana akan hangus jika polis berakhir. Yang kedelapan ada dari klaim. Kalau di asuransi syariah, pembayaran klaim melalui pencairan dana tabungan bersama, sedangkan asuransi konvensional dananya bisa langsung dicairkan dari rekening perusahaan asuransi. Yang kesembilan ada surplus underwriting. Kalau di asuransi syariah itu surplus underwriting-nya dibagi secara prorata kepada para peserta ya, sedangkan asuransi konvensional tidak memberlakukan pengembalian dana keuntungan. Yang ke-10 ada pengelolaan risiko. Kalau asuransi syariah, risikonya dibebankan pada perusahaan dan peserta secara bersama-sama. Sedangkan asuransi konvensional, risikonya ditransfer kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Yang terakhir ada pemegang polis. Kalau asuransi syariah didaftarkan untuk satu keluarga, sedangkan kalau asuransi konvensional itu biasanya hanya ditujukan kepada pemegang polis saja. Selanjutnya ada dasar hukum yang mengatur asuransi syariah. Dasar hukum asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah memiliki dasar hukum yang didasarkan pada hukum Islam. Dasar hukum asuransi syariah di Indonesia adalah 1. Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan MUI. Yang ketiga Peraturan Otoritas Jaya Keuangan. Yang keempat Peraturan Menteri Keuangan. Dan yang kelima Pedoman Umum Asuransi Syariah dari Direktori Mahkamah Agung RI. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari asuransi syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan finansial kepada pemegang polis, serta memberikan ketenangan pikiran. Asuransi syariah juga memberikan kesempatan kepada pemegang polis untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Selanjutnya ada manfaat dari asuransi syariah. Yang pertama, tolong-menolong melalui dana tabaru. Yang kedua ada distribusi dan alokasi surplus underwriting. Yang ketiga ada pembagian hasil sesuai akad. Yang keempat ada bebas riba. Yang kelima ada lebih transparan. Yang keenam ada diawasi Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid, yaitu setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam praktik asuransi syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua ada keadilan, yaitu keadilan dalam asuransi syariah, yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Yang ketiga ada ta'awud atau tolong-menolong. Yang keempat ada kerjasama.
yang dimana dalam praktik asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari risiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi. Yang kelima ada amanah atau trustworthy. Prinsip amanah dalam asuransi syariah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. Yang keenam ada kerelaan atau ridho. Penerapan prinsip ridho ini dengan cara merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Yang ketujuh ada larangan praktik riba, yaitu mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Yang kedelapan ada larangan praktik goror. Nah, goror ini tuh adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan yang terakhir ada larangan praktik judi atau maisir. Menurut Syafi'i Antonio adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Itulah yang dinamakan judi atau maisir. Di sini ada unsur-unsur dari asuransi syariah itu sendiri. Yang pertama ada pihak tertanggung, yang kedua ada pihak penanggung, yang ketiga ada akad atau perjanjian asuransi. Nah, di sini di dalam asuransi syariah akadnya itu terdapat 4 akad. Yang pertama ada akad tabaru, yaitu akad yang memindahkan kepemilikan harta atau dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah, derma, atau sedekah. Yang kedua ada akad tijaroh. Akad ini mendasari jual beli barang atau jasa dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada akad wakalah bil ujrah. Akad ini merupakan akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil. Yang terakhir ada akad mudharabah mushtarakah, yaitu akad ini merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Yang keempat ada pembayaran iuran atau premi. Yang kelima ada kerugian, kerusakan, kehilangan atau yang diderita tertanggung. Yang terakhir atau yang keenam yaitu ada peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya ada rukun-rukun syariah, yaitu 1. Kafil, yaitu orang yang menjamin. Syarat-syaratnya adalah balik, berakal, bebas berkehendak, dan tidak tercegah membelanjakan hartanya. Yang kedua adalah makfulah, yaitu orang yang berpiutang didasarkan sudah dikenal oleh kafil. Yang ketiga ada makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang keempat adalah makful bih, yaitu hutang baik barang maupun uang disyaratkan, diketahui, dan jumlahnya tetap. Berikutnya ada jenis-jenis dari asuransi syariah. Yang pertama ada asuransi jiwa. Jenis asuransi ini memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kehidupan dan kematian pemegang polis. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Seperti namanya, asuransi kesehatan ini merupakan jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial ketika mengalami masalah kesehatan. Asuransi ini berguna ketika nasabah menjalani rawat inap, operasi, maupun bentuk perawatan lainnya yang dilakukan di rumah sakit. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang berguna untuk memberikan proteksi dan perencanaan masa depan pendidikan anak. Yang keempat ada asuransi tambahan atau rider. Asuransi tambahan alias rider yang disediakan sesuai dengan kebijakan perusahaan asuransi. Asuransi tambahan bisa dibeli ketika kita sudah memiliki asuransi utama yang berkaitan dengan manfaat tambahan tersebut. Yang kelima ada asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan ini berguna sebagai bentuk perlindungan finansial terhadap kendaraan, contohnya kendaraan bermotor. Ada juga produk asuransi kendaraan yang perlindungan terhadap tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan atau cedera. Selain asuransi motor, ada juga asuransi kendaraan lainnya seperti asuransi mobil, asuransi moda transportasi lainnya.
Yang keenam ada asuransi properti. Jenis asuransi ini dibutuhkan oleh pemilik rumah, apartemen, gedung, dan sejenisnya. Asuransi properti memberikan perlindungan finansial terhadap properti jika terjadi risiko seperti kerusakan akibat kebakaran, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketujuh ada asuransi perjalanan. Ketika melakukan perjalanan, seringkali terjadi risiko yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, sakit mendadak, pembatalan, atau penundaan perjalanan, atau bahkan kehilangan barang berharga. Asuransi ini bisa digunakan ketika kita mengalami kejadian seperti itu. Yang terakhir ada asuransi mikro, yaitu asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi yang terjangkau. Selanjutnya ada contoh-contoh dari asuransi syariah yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada Prudensial Syariah, yang kedua ada Asuransi Jiwa Syariah Prucinta. Nah, jadi asuransi jiwa syariah Prucinta ini merupakan asuransi yang memberikan perlindungan selama 20 tahun terhadap risiko meninggal dunia dan kecelakaan. Yang ketiga ada Solusi Sehat Plus Pro Syariah. Nah, asuransi ini adalah asuransi yang menyediakan layanan kesehatan mulai dari prarawat inap hingga pemulihan. Yang keempat ada Prulink Syariah Generasi Baru. Nah, asuransi ini yang menyediakan proteksi sejak muda. Yang kelima ada Cerah atau pendidikan. Nah, jadi asuransi ini adalah asuransi yang merupakan asuransi pendidikan. Yang keenam ada Solusi Kondisi Kritis Syariah. Nah, asuransi yang terakhir merupakan asuransi atas kondisi kritis tahap akhir. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan kelebihan atau keunggulan dari asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa bebas riba. Asuransi syariah tidak mengandung praktik riba atau bunga. Yang kedua ada prinsip tolong-menolong. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau takaful atau ta'awun. Yang ketiga ada pengelolaan dana transparan. Pengelolaan dana asuransi syariah dilakukan secara transparan mulai dari penggunaan kontribusi, surplus underwriting, hingga pembagian hasil investasi. Yang keempat ada pembagian keuntungan yang adil. Dalam asuransi syariah, setiap pihak yang melakukan investasi akan mendapatkan imbalan yang setara. Yang kelima ada tidak ada sistem dana hangus. Asuransi syariah tidak memiliki sistem dana hangus. Yang keenam berpotensi memberikan keuntungan. Asuransi syariah memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan asuransi konvensional. Yang ketujuh ada menjamin transaksi sesuai prinsip syariah. Asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedelapan ada menawarkan fitur investasi. Beberapa produk asuransi syariah menawarkan fitur investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang terakhir kami akan menjelaskan kekurangan dari asuransi syariah, yaitu ada keuntungan kecil karena asuransi syariah tidak bertujuan komersil, belum adanya payung hukum yang jelas mengenai asuransi syariah, sumber daya manusia yang berbasis syariah masih terbatas, manajemen kantor cabang yang masih tumpang tindih, kendala operasional, kekurangannya kesadaran masyarakat untuk berasuransi, ketidaktahuan masyarakat tentang asuransi syariah, masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan asuransi syariah, asuransi syariah belum bisa menginvestasikan dana yang terkumpul dalam semua bentuk investasi. Sekian video pembelajaran dari kami mengenai asuransi syariah. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.